Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Baik bukan? Baik, sebelum kita mulai, seperti biasanya anak-anak, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai tahun ajaran baru. Tentunya dengan pembelajaran baru di tahun 2021, tahun 2022. Kita berharap dan kita berdoa semoga di tahun ajaran baru ini semua anak-anak, baik Bapak Ibu Dewan Guru dan para siswa di MI Darunaja, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran yaitu akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Akan tetapi anak-anak, sebelum kita membahas tentang kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu di kompetensi dasar 3.1 memahami makna kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, para siswa nanti harus mengetahui apa sih makna kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang kedua, kompetensi dasar 3.4 mengamalkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Makna kalimat thayyibah serta pengertian kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah secara bahasa adalah kalimat yang baik. Kalimat thayyibah menurut istilah yaitu kalimat yang sangat baik untuk diucapkan pada waktu tertentu dan harus dibiasakan sejak kecil. Kalimat thayyibah juga mempunyai makna mensucikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak, kalimat thayyibah ini sering diucapkan oleh Nabi dan Rasul. Dan tentunya kita sebagai umatnya kita harus mengikutinya. Nah, kalimat thayyibah yang kita pelajari hari ini yaitu kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Karena kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik. Banyak sekali kalimat thayyibah. Di antaranya bacaan basmalah, la ilaha illallah, bacaan tasbih, takbir, hauqalah, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan berjalan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, yang pertama anak-anak yaitu kalimat thayyibah makna subhanallah. Subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih yang artinya maha suci Allah. Secara bahasa dan istilah, subhanallah merupakan bentuk kebesaran ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang paling suci di alam semesta ini. Kalimat tasbih juga biasa kita baca untuk bacaan zikir setelah sholat. Dan kalimat tasbih biasanya dibaca sebanyak 33 kali. Nah, dan bagaimana kalimat tasbih ini dibaca ketika apa? Nah, dibaca ketika pada saat 1
melihat keindahan dan keagungan Allah. 2. Berzikir sesudah sholat dibaca sebanyak 33 kali. Yang ketiga, melihat suatu kejadian yang mengagumkan. 4. Mengingatkan imam pada sholat ketika imam lupa bacaan atau gerakan sholat pada makmum laki-laki. Nah, ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah anak-anak, perlu kita biasakan, yaitu membaca kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih itu? Yaitu kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa semuanya bertasbih kepada Allah. Allah Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu adalah Allah. Kemudian yang kedua anak-anak, yaitu kalimat thayyibah Masya Allah. Apa sih makna Masya Allah? Ya, kalimat thayyibah Masya Allah artinya adalah segala sesuatu atas kehendak Allah. Apabila kita melihat suatu hal yang tidak baik atau negatif, hendaklah kita mengucapkan Masya Allah yang artinya yaitu segala sesuatu atas kehendak Allah. Maksud penggunaan kalimat Masya Allah, segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus selalu bersyukur karena Allah menjadikan Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Nah, kalimat Masya Allah dibaca ketika pada saat satu melihat sesuatu yang tidak baik. Banyak sekali contohnya anak-anak. Dan melihat sesuatu yang mengagetkan. Yang ketiga, karena kecewa terhadap sesuatu. Yaitu contohnya apa? Ketika kita melihat teman yang sedang berkelahi. Dan segeralah untuk melerainya dan menasehatinya. Nah, kita ucapkan kalimat thayyibah yaitu Masya Allah. Itu adalah makna kalimat thayyibah Masya Allah. Dan yang ketiga anak-anak, yaitu makna kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar. Ucapan takbir adalah bentuk pengakuan diri kita kepada kebesaran Allah atas kekuasaan yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Karena kita adalah ciptaan Allah sebagai manusia, merupakan makhluk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan makhluk lain berupa alam semesta. Nah, ucapan takbir ini, saya ulangi lagi, bentuk pengakuan diri kita terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Allah menciptakan semua makhluknya alam semesta dengan kebesaran dan kekuasaannya. Nah, waktu pengucapan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah dibaca ketika pada saat apa? Satu, banyak sekali. Ya, berzikir setelah sholat fardu, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, kemudian membaca Allahu Akbar. Yang kedua, bacaan dalam sholat. Ketika kita takbiratul ihram, nah, kita membaca Allahu Akbar. Nah, setiap gerak kita membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, memperbanyak takbir ketika 2 hari raya. Masih ingatkah kalian pas ketika hari raya atau yang disebut dengan takbiran, membaca Allahu Akbar, hamdalah,
kemudian tahlil, tahmid. Yang keempat, melihat, mendengar, atau merasakan kemahakuasaan Allah. Nah, pas ketika kita dikagetkan dengan petir, dan Allahu Akbar, kita membaca Allahu Akbar atau membaca takbir. Yang kelima, menghadapi bahaya atau masalah. Nah, kita biasakan ketika kita menghadapi bahaya atau masalah, kita biasakan untuk membaca kalimat thayyibah. Baik di kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, kemudian masya Allah, kemudian takbir, kemudian khauqalah, dan masih banyak lagi. Kita biasakan. Nah, karena hikmahnya yaitu sangat banyak sekali. Hikmahnya yaitu membaca kalimat thayyibah adalah mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Itu adalah makna dari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Dari sini anak-anak, apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, selanjutnya ada hadis riwayat Muslim dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalimat tasbih adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, dan tahlil adalah sedekah. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, kita bersama-sama membiasakan diri untuk membaca kalimat thayyibah, baik takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil, karena semua bacaan-bacaan itu adalah termasuk sedekah dan pastinya mendapat pahala, karena ini adalah tuntunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dari sini anak-anak, ya terima kasih dari Pak Likin. Ada tugas di kelas 4, yaitu penugasan akidah akhlak. Ada 2 tugas. Tugas tulis yang pertama ada nomor 1 sampai 3, dan tugas praktiknya dihafalkan bacaan tasbih, masya Allah, dan takbir beserta artinya. Dan tentunya untuk tugas tulis ini ditulis di buku tulis anak-anak seperti biasanya, difoto kemudian dikirimkan ke wali kelasnya, yaitu Pak Lihin. Dan tugas praktiknya seperti biasa anak-anak, di video kemudian